Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih. Mari kita berhimpun dan bersukacita bersama-sama menyambut kehadiran Sang Firman yang telah menjadi manusia. Mari berhimpun dan bersukaria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Saudaraku, ibadah Natal ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sang Firman yang telah menjadi manusia beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita melaksanakan ibadah Natal secara online agar kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing. Pandemi ini sungguh telah merubah banyak hal, banyak tatanan. Namun bersyukurlah kalau pada Natal ini kita masih bisa berkumpul dan beribadah dengan keluarga kita tercinta. Saudaraku, kelahirannya bukan hanya menjadi wujud akan firman yang menjadi manusia, tetapi kelahirannya telah menjadi terang yang bercahaya di dalam kegelapan bagi dunia ini. Selamat datang Sang Terang, selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Tuhan tolonglah, semoga kidung kami tak bercela. Bundamu Maria diberi karunia, melahirkan di kau kudus dan mulia. Salam salam. Marilah saudaraku kita bangkit berdiri untuk menerima berita Natal. Berita Natal diambil dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa,
penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah berita Natal untuk kita sekalian. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling memberikan salam selamat Natal kepada sanak saudara yang saat ini beribadah bersama kita di sekeliling kita. Namaste. Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, muliakanlah Tuhan Allah. Damai sejahtera turun ke bumi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya, bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha Tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Natal tahun ini ya Tuhan, harus kami rayakan dengan suasana dan situasi yang berbeda. Bahkan kami merayakan Natal di tempat-tempat yang berbeda. Tetapi satu hal yang kami tahu, dimanapun kami berada, Tuhan beserta dengan kami. Oleh karena berita Natal adalah berita sukacita, damai sejahtera Allah turun ke bumi. Immanuel, Allah beserta dengan kami semua. Maka ya Tuhan, kiranya firman Tuhan mengingatkan kami kembali akan makna Natal. Dan damai sejahtera Natal tetap melingkupi hati kami. Kami membuka hati serta pikiran kami Tuhan. Kami arahkan hanya kepada Tuhan dan kami berseru, bersabdalah, oleh karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah lahir, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai 14. Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes, pasal 1 ayat 1 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman,
Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Saudaraku, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan serta yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat Natal, selamat merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, Natal tahun ini tentu kita rayakan dengan cara dan situasi yang berbeda. Situasi yang lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Saudaraku, sebuah situasi yang tentu bagi sebagian kita tidak menyenangkan. Tetapi ketahuilah, lebih dari 100 tahun yang lalu, negara-negara di Eropa pun pernah merayakan Natal dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Pada waktu itu mereka sungguh hidup di dalam ketakutan, di dalam ancaman karena mereka hidup pada masa Perang Dunia Pertama. Namun pada saat itu, saudaraku, terjadi satu peristiwa yang unik. Ketika Perang Dunia Pertama itu terjadi, pada satu malam ketika pasukan Inggris sedang berhadapan langsung dengan pasukan Jerman, ketika kedua belah pasukan sedang bersiaga di parit penjagaan, tiba-tiba terdengar suara antunan lagu Stille Nacht, Heilige Nacht. Stille Nacht, Heilige Nacht, alles lebt einsam wach, nur das traute Hoch Heilige Paar, holde Knabe im logigen Haar, Slav in
Himmlische Slav in himmlische Saudaraku, mendengar antunan nyanyian Stille Nacht itu, tentara Jerman tertegun. Mereka saling pandang dan mereka sadar betul ini malam Natal. Benar, hari ini tepat tanggal 24 Desember 1914. Maka sontak mereka melepaskan senjata mereka. Mereka keluar dari persembunyian mereka. Mereka menyanyikan lagu ini. Bahkan tentara-tentara Inggris yang melihat pasukan Jerman menyanyikan lagu itu, mereka juga turut bernyanyi dengan bahasa Inggris. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Saudaraku, rasa haru dan gembira langsung memenuhi hati mereka. Mereka bersama-sama bernyanyi, mereka berpelukan, bahkan mereka mengeluarkan makanan, mereka menukarkan cindera mata dari negara masing-masing. Keesokan harinya, saudara, mereka bahkan bermain bola bersama. Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Tetapi tahukah saudara, setelah perayaan Natal itu selesai, para prajurit terpaksa kembali ke parit penjagaan masing-masing. Komandan perang diperintahkan untuk melanjutkan perang. Akibatnya pertempuran meletus kembali. Pasukan terpaksa saling tembak kembali. Saudaraku, peristiwa yang terjadi itu terjadi di Front Ypres, Belgia, dan sempat dikenal dengan nama Christmas Truce, gencatan senjata Natal. Menarik bagaimana Natal membuat dua kelompok yang bermusuhan dapat berdamai. Tetapi yang menjadi persoalan setelah Natal berakhir, damai pun ikut berakhir. Saudaraku, cerita ini hanya salah satu dari sekian banyak cerita yang ironis tentang Natal. Ironis karena seringkali dampak Natal hanya berlangsung 2 atau 3 hari saja. Suasana Natal memang seolah-olah mampu menyulap kehidupan kita, perasaan kita. Begitu kita mendengar lagu-lagu Natal yang hikmat, yang agung, hati pun terasa teduh. Begitu Natal tiba, kita jadi orang yang lebih murah hati kepada orang lain. Kita menjadi lebih ramah. Wajah orang pun bisa tampak lebih cerah dan ceria. Ketegangan dan keberingasan hidup seolah-olah berhenti dan diganti dengan kedamaian dan keramahan. Hidup terasa menjadi lebih indah. Tetapi ketika Natal itu berakhir,
Suasana Natal hilang di dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari seringkali hilang juga damai sejahtera, hilang juga kemurahan dari hati kita. Hidup kembali lagi seperti sedia kala. Kejam dan keras, serakah dan selingkuh, benci dan dengki kembali mewarnai hari-hari kita. Ironis, iya. Namun harus kita akui seperti inilah Natal yang selama ini kita rayakan. Natal tidak mengubah kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan Natal tahun ini? Saudaraku, tentu di dalam perayaan Natal tahun ini kita memiliki tantangan yang jauh lebih berat. Natal tahun ini tidak bisa kita rayakan bersama-sama di gedung gereja. Natal tidak bisa kita rayakan lagi dengan kemewahan, dengan kemegahan. Mungkin sebagian kita juga akan berkata, ini adalah Natal tersuram, bahkan terseram kami, Pak. Tidak ada perayaan, tidak ada pesta. Kami sungguh tidak merasakan sukacita Natal. Saudaraku, kalau saudara-saudara berpikir bahwa Natal sekarang ini penuh dengan kemuraman, bahkan merasa bahwa Natal ini adalah Natal yang seram karena tidak ada pesta, saya ingin menyatakan apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Pendeta Eka Dharmaputra. Almarhum Eka Dharmaputra, saudaraku, dalam bukunya Tatkala Allah Melawat Umatnya, kumpulan khotbah yang pernah disampaikan, dia pernah berkata begini, tentu kita membuat pesta Natal setiap tahun, tetapi pesta itu lebih sering merupakan pesta untuk kita, bukan pesta untuk Yesus. Kita yang berpesta, Yesus ada kek, tidak ada bedanya. Jarang atau mungkin malah tidak pernah dalam pesta Natal itu kita sampai gelisah setiap kali melengok ke kanan dan ke kiri. Mana sih Yesus? Yesus datang gak sih? Saudaraku, kalau ini yang terjadi di dalam kehidupan kita, setiap kali kita merayakan Natal, saya mau katakan celakalah kita. Kenapa? Karena itu berarti kita tidak menemukan makna Natal yang sejati di dalam hidup kita. Maka pada perayaan Natal tahun 2020 ini, saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita menemukan kembali makna Natal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saya ajak Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita, secara khusus yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai 14. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, saudara, terkait dengan makna Natal. Yang pertama, Natal adalah saat di mana kita bisa memahami dengan benar dan siapa Allah kita, seperti apa Allah kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, saudara, banyak teolog, banyak penafsir percaya ini ditulis bukan sekedar untuk menceritakan asal muasal kelahiran Tuhan, bukan sekedar itu. Tetapi Yohanes pasal yang pertama ini dari ayat 1 sampai 14 adalah respon terhadap dugaan atau asumsi atau prasangka yang keliru tentang siapa Allah dan seperti apa Allah yang umum berkembang pada saat itu. Secara khusus lewat ayat yang ke-14, di mana di situ dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudaraku, lewat ayat ini penulis Yohanes ingin meluruskan, ingin mengkoreksi dua pandangan yang keliru pada saat itu tentang Allah. Dua pandangan atau pikiran itu, yang pertama adalah pemikiran atau pandangan Yunani. Di dalam pemikiran Yunani, saudara-saudara, orang berpikir bahwa Allah nun jauh di sana,
tak berurusan dengan dunia ini, tak terjangkau. Kenapa? Karena Allah yang adalah roh itu adalah kudus, dan dunia yang merupakan materi itu pada hakikatnya adalah jahat. Maka tidak tersambung, tidak berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, saudara, yang mau dikoreksi oleh penulis Yohanes lewat tulisannya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 adalah pandangan atau pemikiran Yahudi, orang-orang Israel yang pada waktu itu berpikir bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa mereka itu bisa dilambangkan dengan kemah Allah, tabernakel dan bait Allah. Namun keduanya malah musnah. Bahkan mereka pernah mengalami masa yang disebut 400 tahun sunyi, saat di mana Nabi Maleaki dan Perjanjian Baru ada rentang waktu yang cukup panjang, dan mereka bertanya-tanya, di mana Allah? Saudaraku, lewat Yohanes pasal yang pertama inilah penulis Yohanes mau mengingatkan siapa Allah kita. Bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes ingin mengkoreksi bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh dari kita manusia. Allah adalah pribadi yang dekat dengan kita. Allah juga bukan pribadi yang terikat pada satu masa ataupun satu tempat tertentu. Allah adalah Sang Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia adalah Immanuel, God with us, Tuhan yang beserta dengan kita. Mungkin saudara kita akan berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh Allah itu adalah tindakan yang sederhana. Tetapi sungguhkah Immanuel, Allah yang beserta kita, adalah tindakan yang sederhana? Tidak. Seorang rekan pendeta, saudara, Pendeta Wahyu Pramudia, dia pernah berkata begini, yang terberat sebenarnya bukanlah masalah atau problem yang terjadi dalam hidup kita. Yang terberat adalah ketika kita merasa seorang diri menghadapi masalah atau problem itu. Seberat apapun masalah atau problem tersebut, kita dapat menanggungnya selama kita mempunyai teman untuk berbagi. Sewaktu kecil, ketika kita takut untuk ke kamar mandi sendirian, apa yang lantas membuat kita berani melangkahkan kaki? Ada papa, mama, atau kakak yang menemani langkah-langkah kita, bukan? Sewaktu kita remaja, kita jatuh cinta kepada seorang gadis, tetapi kita takut untuk bertemu atau bertamu ke rumahnya. Apa yang lantas membuat kita berani bertemu atau bertamu? Ada sahabat yang menemani kita, bukan? Dan sayangnya gadis itu malah menyukai sahabat kita. Ketika kita dewasa, ketika kita menghadapi masalah di tengah keluarga atau di tempat kerja, apa yang membuat kita mampu bertahan? Rekan dan sahabat yang menemani kita, bukan? Betapa kita membutuhkan rekan atau sahabat. Itu sebabnya saudara, Ibu Teresa pernah mengatakan orang yang paling miskin di dunia ini bukanlah mereka yang tidak mempunyai harta, tetapi mereka yang merasa seorang diri. Celakalah saudara dan saya ketika menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, merasa seorang diri. Berapa banyak saudara orang-orang yang menghadapi persoalan hidup pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup hanya karena mereka merasa tidak sanggup dan mereka berjalan seorang diri. Oleh sebab itu saudara, Natal tahun ini mau mengingatkan kita. Kalau hari-hari ini dunia mengalami pergumulan, ada beban berat yang sedang kita pikul. Bahkan ketika kita merasa semua orang telah pergi meninggalkan kita, jangan lupa Natal mau mengingatkan kita, firman Allah itu telah menjadi manusia, Immanuel, Allah beserta kita.
Yang kedua, saudara, makna Natal yang bisa kita hayati pada saat ini, bahwa Natal itu memberikan kekuatan ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Natal tahun ini memang berbeda dengan Natal-Natal yang telah kita lewati bersama. Tetapi mari kita menghayati peristiwa Natal kembali. Kalau kita melihat, saudaraku, peristiwa Natal yang dituliskan di dalam Alkitab, maka kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh Natal itu juga menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kenyataan yang mereka harus hadapi pun tidak sesuai dengan harapan mereka. Bahkan Allah sendiri sebagai sang sutradara Natal. Apa buktinya? Mari kita perhatikan Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudaraku, menarik bagaimana kita memperhatikan bahwa Allah sang sutradara Natal, Allah yang memiliki kehendak untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, menjadi sama dengan kita, menjadi manusia, ternyata juga harus menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Bahkan Allah pun bisa jadi kecewa ketika ia datang ke dalam dunia ini. Ia ada di dalam dunia ini, dunia tidak mengenalnya. Bahkan ketika ia datang kepada milik kepunyaannya, Alkitab katakan, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Maka Natal tahun ini juga ingin mengingatkan kita, saudara, bagaimana realitas kehidupan memang tidak selalu sesuai dengan harapan. Nah, yang menarik, saudara, ketika kita memperhatikan peristiwa Natal, ketika kita melihat bagaimana Allah sendiri sebagai sutradara itu dikecewakan, Allah ternyata tidak menjadi kecewa. Allah tidak lantas menggagalkan semua rencananya. Allah tetap berkenan meneruskan karya pelayanannya. Karya keselamatan tetap dilakukan oleh Allah. Apapun yang terjadi, entahkah manusia menyambutnya atau tidak, apakah manusia ciptaannya itu menerimanya atau tidak, Allah tidak peduli. Allah tetap menyatakan karya keselamatannya. Dan justru dari situlah, saudaraku, kita bisa melihat ketulusan cinta kasih Allah, kebesaran kasih Allah akan dunia ini. Allah tidak memberikan syarat apapun kepada dunia untuk Ia mengasihi kita. Ia mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Maka di tengah pandemi COVID-19, di tengah banyaknya pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita belajar untuk mengimani bahwa Allah tidak sekedar menyertai kita, tetapi juga Allah mengasihi kita. Saya ingat, saudara, ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Billy Graham. Di saat ia berusia lanjut, ia mengidap penyakit Parkinson yang parah di masa tuanya. Tidak cukup sampai di situ, saudara, pendeta Billy Graham ternyata disebut juga mengidap hidrosefalus di usianya yang ke-92 tahun. Saudaraku, kenyataan ini jelas membuat banyak orang bertanya-tanya. Mereka heran, mereka bahkan marah kepada Tuhan. Tuhan, kenapa izinkan hambamu yang setia, hambamu yang giat melayani sejak muda, justru mengalami kesulitan, pergumulan, sakit, penyakit. Tetapi yang menarik, saudara, ketika Billy Graham ditanya, apakah engkau marah kepada Tuhan? Menarik apa yang dikatakan oleh Billy Graham. Dia berkata, saya percaya ada maksud Tuhan, dan apapun itu saya menerimanya.
Setelahku, Billy Graham jelas tidak tahu apa maksud dan kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidupnya. Tapi satu hal yang Billy Graham tahu, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Tuhan itu baik. Satu pernyataan yang juga pernah dinyatakan oleh Charles Spurgeon. Charles Spurgeon pernah berkata, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can trace his hand, trust his heart. Ada saat-saat di mana kita sulit melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan terlalu bijak untuk melakukan kesalahan. Tuhan terlalu baik untuk melakukan hal-hal yang jahat. Maka ketika engkau dan saya tidak mengerti, ketika engkau dan saya tidak melihat rencananya, tidak melihat uluran tangannya, lihatlah hatinya. Percaya kepada Dia yang rela menjadi manusia apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Saudaraku, saya ingin mengakhiri firman Tuhan ini dengan satu kesaksian. Beberapa bulan sebelum bulan Desember ini, saya sempat bercakap-cakap dengan istri saya sempat mengajak istri. Dan saya katakan, kalau misalnya Natal ini saya berkhotbah, kita pelayanan bareng ya tahun ini. Kalau aku khotbah, kamu nanti nyanyi di saat teduh, kita nyanyi bareng. Kamu mau nyanyi lagu apa? Dia pilih satu lagu yang sangat dia sukai. Judulnya Tuhan Selalu Menolongku. Saudaraku, Bu Vika istri saya sempat berkata, tapi apa aku bisa ya menyanyikan lagu ini? Setiap kali aku menyanyikan lagu ini pasti nangis. Karena lagu ini rasanya pas, tepat sekali untuk kehidupanku, untuk kehidupan kita. Sampai akhirnya beberapa hari sebelum kebaktian Natal pun dilaksanakan secara online ini, saya kembali bertanya, kira-kira bisa nggak kondisimu? Kita pelayanan bareng, kita nyanyi bareng. Dia katakan, kayaknya tubuhku nggak kuat. Kalau berdiri lama rasanya belum bisa. Tapi kamu tetap nyanyi ya. Saudaraku, ada perasaan berat. Ingin sekali, ya sudahlah, kalau misalnya tidak bisa nyanyi bareng, lagu ini dinyanyikan kapan-kapan, nanti kalau bisa nyanyi bareng, kita nyanyi bareng deh. Tetapi pada saat itu Tuhan ingin ingatkan, ayo terus berjalan, ayo terus lakukan rencana Tuhan. Natal memang berjalan tidak selalu sesuai dengan kenyataan, tetapi ingat, Allah sendiri yang dikecewakan pun tidak berhenti. Dia tetap melakukan apa yang sudah direncanakan. Maka mengakhiri firman Tuhan ini saya ingin menyanyikan lagu Tuhan Selalu Menolongku. Kiranya ini juga menguatkan kita, menjadi iman untuk kita bahwa Tuhan selalu hadir menolong kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung
pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Natal ini kami hadapi Tuhan dengan suasana, dengan situasi yang berbeda. Benar bahwa Natal tahun ini kami tidak dapat merayakan pesta. Perayaan kami lakukan dengan sederhana, bahkan di rumah kami masing-masing. Tetapi kami bersyukur firman-Mu ingatkan kami bahwa Natal adalah saat di mana kami mampu mengenal siapa Allah kami. Allah yang tidak jauh dari kami, Allah yang selalu beserta dengan kami. Bahkan Natal ingatkan kami bahwa memang betul tidak selalu kenyataan sesuai dengan harapan, tetapi Allah kami adalah Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang tidak berhenti berkarya, Allah yang terus melanjutkan karya keselamatannya untuk kami apapun yang terjadi. Maka kami mau serahkan hidup kami Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan oleh Tuhan, sehingga Natal tidak sekedar berkesan 2 atau 3 hari, tetapi Natal sungguh-sungguh memberikan hidup yang baru, semangat yang baru untuk kami. Kami mau serahkan doa kami, kehidupan kami kepada Tuhan yang kami imani selalu hadir di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal. Amin. Mari jemaat, kini saatnya bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami bersatu hati berdoa di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kiranya Tuhan, damai Natal boleh tetap dirasakan oleh kami anak-anak Tuhan. Kami tetap bersyukur karena Engkau adalah Allah yang lahir dan hadir di dalam kehidupan kami untuk menjadi Allah yang beserta dengan kami selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mohonkan kiranya kehadiran Tuhan juga semakin nyata atas diri saudara-saudara kami, secara khusus tim-tim medis yang pada saat ini juga sedang berjuang di dalam proses pemulihan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Mereka juga yang sedang berjuang untuk mencari atau menemukan vaksin COVID-19. Tuhan juga berkati dengan hikmat kebijaksanaan sehingga mereka boleh dipakai Tuhan untuk boleh menemukan obat atau vaksin yang tepat. Kami juga ingin menyerahkan para pasien, orang-orang yang sudah terpapar COVID-19. Tuhan berkati di dalam proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, menghiburkan mereka. Tuhan juga yang akan menjaga kami semua dimanapun kami berada. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami, turut menjaga kami lewat usaha-usaha kami yang kami lakukan dengan cara menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami terbebas dari virus COVID-19 ini. Kami juga ingin menyerahkan gereja-gereja yang pada saat ini juga sedang merayakan Natal dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati mereka untuk mereka juga boleh merayakan Natal dengan baik. Baik mereka yang boleh merayakan perayaan Natal di gereja secara langsung ataupun mereka yang merayakan Natal di rumah masing-masing. Tuhan tetap beserta dengan kami semua. Kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh doa serta harapan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kini saatnya jemaat kita memberikan persembahan dan kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Sebagai ayat pengantar persembahan firman Tuhan diambil dari Matius 2 ayat yang ke-11. Matius 2 ayat yang ke-11. Setelah masuk ke dalam rumah, mereka menemukan anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka tersungkur dan menyembahnya. Kemudian mereka membuka tempat-tempat hartanya dan mempersembahkan hadiah-hadiah kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat yang terkasih, ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan persembahan kita kepadanya. Dan saudara bisa melihat pada tayangan berikut. Marilah jemaat dengan bangkit berdiri, kita membawa persembahan kita dalam doa. Tuhan, pada Natal yang penuh dengan keterbatasan dan kesederhanaan ini, kami membawa persembahan kami kepadamu. Bukan emas, kemenyan, dan mur yang kami persembahkan,
Kami hanya membawa sedikit dari apa yang kami punya. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah Natal ini dengan sukacita dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun di tahun 2020 ini mungkin kita harus lalui dengan menyesakkan dada. Namun tetaplah yakin bahwa masih ada harapan, yaitu berharap kepadanya, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Semoga di tahun yang baru kelak, semua boleh kembali menjadi normal dan baik-baik saja. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia, perlukanlah Rajamu penebus. Hai bumi, laut, gunung, lembah, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sebarkan berita firman itu telah menjadi manusia, Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sambut berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh merayakan Natal di tengah suasana pandemi COVID-19. Biarlah di tengah krisis multidimensi ini yang menyusahkan begitu banyak orang, kita tetap merasakan kehadiran Allah. Kita tetap merasakan penyertaan Tuhan, dan kita tetap merasakan damai sejahtera Allah di tengah situasi krisis ini. Kita percaya bahwa Kristus tetap hadir di tengah krisis kita. Firman Allah telah menjadi manusia. Kami semua mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati kita.
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Di waktu Kau gembala menjaga domba-Nya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di